Mari kita siapkan hati untuk menerima kabar baik firman Kristus. Semua baik, sungguh amat baik. Dan semuanya bukan karena kuat dan hebat kami. Semuanya karena kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kuasa kasih karunia, the power of grace to us. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini boleh menikmati Engkau. Menikmati kehadiran-Mu di dalam jiwa dan roh kami. Dan saatnya kami akan menerima the fresh bread, roti yang segar, yaitu firman Kristus. Kami akan menikmati dan memakannya Tuhan, untuk jiwa kami, agar kami semakin kuat. Dan seperti yang pujian kami nyanyikan tadi, no turning back. Demikian juga kehidupan iman kami tidak akan pernah sama lagi. Dan tidak akan pernah kami, Tuhan, melihat hal-hal yang buruk sehingga kami menjadi lemah. Tetapi kami sekalipun melihat hal-hal yang mungkin kami tidak harapkan terjadi, tetapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Saat kami bersama-sama duduk makan, menikmati roti segar dari sorga, yaitu firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, wow, luar biasa. Shalom. Wah, senang sekali saudara, saya bersama dengan istri saya boleh bersama-sama dengan kita, dengan jemaat The Power of Grace ya. Vertical Church yang saya sangat diberkati. Saya dari Cirebon, ya, nama saya David. Saya menggembalakan jemaat Tuhan di Gereja Family of Christ Community atau disingkat FCC. Saya bersyukur boleh bertemu dengan para pelayan-pelayan yang luar biasa. Salah satunya adalah Pastor Wisnu. Sepertinya kami sudah pernah bertemu tapi belum klik aja gitu ya di beberapa kesempatan. Belum kenal secara langsung dan beberapa hari terakhir kita WA-an dan akhirnya bisa bertemu hari ini. Saya juga berterima kasih buat Gembala Saudara Pastor Okta yang juga mempercayakan saya untuk melayani. Saya juga berkenalan dengan beliau kurang lebih mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Bertemu dalam sebuah pertemuan pelayanan juga. Dan hari ini mari kita siapkan hati, siapkan jiwa kita untuk tadi saya berulang-ulang saya katakan kita menikmati roti segar dari sorga. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6, barang siapa memakan aku, dia akan hidup. Kalau lepas dari konteks atau apalagi orang yang tidak kenal Tuhan mendengar ini, wah serem banget saudara. Ya kan? Kok kita memakan Tuhan, gimana caranya? Tapi Yesus sedang berbicara tentang dialah roti hidup itu. Barang siapa memakan roti hidup, dia akan hidup. Oleh karena itu kita butuh kehidupan itu saudara. Selain kita worship, menyembah Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu menyegarkan juga jiwa kita. Terlebih menguatkan kita adalah roti hidup itu. Yaitu firman Kristus. Saudara siap menikmati firman Kristus? Amin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini. Ayat yang sebenarnya sangat kita kenal. Saya bacakan ayat 4 dan 5. Ya, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia kita. Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kenapa kita bersekutu setiap minggu atau setiap waktu-waktu yang Tuhan telah tentukan? Karena apa? Karena tanpa kita sadari atau kita tidak sadari, ya, kita ada di dalam peperangan sebenarnya, dalam pergumulan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Ya, di sini dikatakan ada kata mengalahkan dunia. Ini mengindikasikan bahwa setiap saat kita masih ada musuh. Setiap waktu masih ada musuh yang mengintai kita.
yang berusaha untuk menarik kita kembali kepada cara berpikir yang lama. Sehingga pada pagi hari ini dikatakan kita dapat mengalahkan dunia, dan yang dapat mengalahkan dunia adalah iman kita. Mungkin kita bertanya, apa sih musuh-musuh kita? Musuh-musuh kita adalah ketakutan, keraguan, kebimbangan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpercayaan. Inilah musuh-musuh yang dari abad demi abad, bahkan ribuan tahun tidak pernah berhenti, saudara, untuk datang mengganggu kehidupan orang percaya. Bahkan ini sudah ada pada saat manusia jatuh dalam dosa. Dan inilah musuh yang masuk dalam kehidupan manusia pertama ketika dia melanggar perintah Allah, ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu siapa mereka? Adam, manusia pertama dan istrinya. Mereka makan itu, dan respon pertama, perasaan pertama yang mereka rasakan setelah mereka makan itu bukan sukacita. Yang ada adalah ketakutan. Iblis memang punya tujuan menaruh ketakutan itu agar supaya ketakutan itu akan menjauhkan mereka dari kasih karunia Tuhan. Saudara pasti menghafal ayat-ayat itu berkata ketika Adam dan istrinya makan buah itu, apakah mereka lari-lari di taman? Senang, wah kita udah makan buah, enak buahnya, tidak. Tetapi setelah mereka makan baru mereka sadar, wow ternyata kita salah pilih. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi karena takut. Perasaan pertama itu adalah takut. Dan ketakutan ini bukan dari Tuhan. Musuh dari iman adalah takut, saudara. Dan mereka bersembunyi. Dan apa yang kita ketahui ketika mereka bersembunyi, Tuhan datang dengan murka yang menyala-nyala kepada mereka? Tidak juga, saudara. Tidak, Tuhan tidak datang dengan murka, menyala-nyala berusaha membinasakan mereka, tidak. Tapi Tuhan datang dengan derap langkahnya yang kedengaran oleh Adam. Dan suara itu berkata, Adam, where are you? Pernahkah saudara ketika berbuat salah dan pimpinan atau mungkin ayah atau ibu saudara bertanya, memanggil Anda dengan nama Anda sendiri, Adam, kamu ada di mana? Saya dulu pernah menjadi anak yang tidak berbakti, saudara. Melawanlah. Saya lari dari rumah. Padahal enggak ada yang mengusir saya, tetapi karena enggak tahu saya melawan seperti itu. Beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian saya pulang, saya takut sekali. Padahal rupanya orang tua saya begitu sangat cemas dan menunggu saya pulang. Dan mereka bertanya, dulu belum ada telepon, saudara, jadi nggak bisa ditelepon, nggak bisa di WA. Mereka bertanya, ada di mana? Seringkali iblis menipu kita dan berkata bahwa kita tidak layak lagi, kita tidak akan mendapatkan pengasihan Tuhan karena dosa-dosa yang kita sudah lakukan terlalu banyak. Iman kita jadi mati. Nah, saudara, iman kita bisa mengalahkan dunia. Katakan amin. Nah, apa yang ada dalam dunia tadi saya sudah sebutkan. Ketakutan, keraguan, kebimbangan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpercayaan. Itulah yang mengakibatkan kekacauan di dunia ini. Kenapa ada bangsa lain berperang dengan bangsa yang lain? Sebuah bangsa besar katakanlah seperti Rusia mau membombardir Ukraina. Kenapa? Pasti ada karena ketakutan juga. Jangan-jangan mereka bisa dikalahkan atau ada serangan dari bangsa lain. Semuanya itu semacam satu efek domino. Ketakutan itu hanya mengakibatkan kita, bukan malah kita sadar akan kasih Tuhan, tetapi menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu kita tahu ayat yang Rasul Yohanes juga tuliskan dalam 1 Yohanes pasal 4. Di dalam kasih tidak ada kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Haleluya. Kita mengalahkan dunia, kita dapat mengalahkan dunia di sini dikatakan dengan iman kita. Jadi poin yang akan saya bagikan atau sebenarnya khotbah sesuai juga dengan ayat di sini, perikop di sini yaitu iman yang mengalahkan dunia.
Ya, jadi itu tema khotbah saya yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Banyak orang Kristen telah juga keliru mengartikan ayat ini. Di dalam ayat ini kita baca, di sana dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang saya maksudkan dianggap keliru adalah mereka berpikir saya harus buktikan bahwa saya bisa. Jadi semacam ada satu kepercayaan diri tetapi tidak berdasarkan firman. Sehingga mohon maaf, saya dari timur saudara. Dari wilayah timur, Indonesia Timur itu dari Manado, dari Maluku, Ambon, Papua, NTT. Itu banyak orang-orang Kristen yang tidak mengerti iman yang sesungguhnya. Mereka pikir iman yang bisa mengalahkan dunia dengan memamerkan kekuatan mereka. Mereka berpikir, oh kita mesti lawan, kita pokoknya mesti melakukan sesuatu. Bukan seperti itu iman yang dimaksud yang mengalahkan dunia di sini. Nah, kita mau pingin tahu apa sih itu iman. Mungkin ini sebuah yang basic, tetapi basic ini yang merubah paradigma saya tentang kasih karunia Kristus dalam hidup kita. Pembahasan tentang iman itu sudah istilahnya mungkin ini sudah sering. Tetapi kadang-kadang yang kita pikir sering, tapi kita nggak punya pengertian yang substansi tentang iman. Izinkan saya untuk kita belajar bersama-sama. Saya pun membagikan ini kepada saudara karena saya belajar. Dan setiap kali saya membagikan saya terus belajar. Karena saya percaya orang yang mau belajar membuka diri adalah orang yang memiliki wawasan, memiliki paradigma mindset yang objektif dalam melihat situasi dan keadaan. Amin. Tapi orang yang sudah menutup diri, nggak mau, saya udah pernah dengar. Biasanya orang-orang itu lebih kepada sebenarnya kepada katakanlah semacam satu kebenaran diri sendiri. Gue udah tahu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mau belajar. Ibrani 11 ayat 1. Karena ayat ini sering kita gunakan juga. Ibrani 11 ayat 1. Di sana dikatakan iman adalah apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Iman di sini saya cuma semuanya sederhana sharing saya. Iman itu terdiri dari dua bagian penting. Bagian yang pertama yaitu berbicara tentang iman adalah pemberian Allah. Ini yang pertama. Iman adalah pemberian Allah. Dalam bahasa Yunani kata Ibrani 11 ayat 1 di sini kata iman memakai kata pistis. Pistis ini sebuah noun feminin dalam bahasa Yunani, sebuah kata benda. Sesuatu kata benda. Atau bahasa Ibraninya memakai kata emuna. Katakan bersama-sama emuna. Kalau di Arab sana sebutnya aman, iman, itu sama. Emuna. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan ini lebih dalam lagi. Emuna karena ini kata benda, ini berupa sebuah jaminan, assurance. Berapa banyak saudara yang punya asuransi? Kenapa saudara membeli polis asuransi? Supaya ada jaminan. Kalau saudara belum punya polis asuransi, jangan kecil hati. Saudara memiliki asuransi yang lebih besar daripada itu, yaitu iman. Amin. Emunah, aman itu adalah jaminan untuk kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Ini juga menjelaskan tentang apa yang kita miliki tentang iman itu. Efesus 1 ayat yang ketiga. Boleh ditayangkan. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menikmati berkat rohani yang tersedia itu? Iman. Dengan iman. Tapi dengan iman yang kedua ini saya jelaskan. Saya bicara dulu tentang ingredients atau apa yang ada di dalam assurance ini.
Ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Itu assurance kita, saudara. Amin. Itu berkat rohani di dalam sorga, itu semua ada di dalam satu pribadi yang namanya Jesus Christ, Yesus Kristus. Iman di sini kata benda, sebuah jaminan. Dan iman adalah anugerah dari atas. Jadi saya belum berbicara tentang iman, tentang bagian kita, belum. Kita jangan bicara dulu tentang bagian kita, apa yang dapat kita lakukan. Tapi kita sedang berbicara dulu tentang vertical mindset. Ini gerejanya namanya vertical church. Ya. Vertical mindset kita harus melihatnya bahwa semua yang baik itu datangnya dari atas. Yakobus 1 berkata semua yang baik datangnya bukan dari dunia ini. Semua yang baik datangnya dari atas. Diturunkan ke bawah kepada kita. Dan Alkitab berkata tidak ada bayangan di situ. Tidak ada tipu-tipu di situ. Itu benar-benar Tuhan sediakan karena Bapa yang mengerjakannya untuk kita di dalam Yesus. Itulah apa yang dikatakan itu iman adalah anugerah. Efesus 4 ayat yang kelima. Jadi biar saya ingin Bapak Ibu bersama-sama membangun satu kerangka berpikir. Iman itu seperti ini. Efesus 4 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kata iman di sini sama dengan Ibrani 11 ayat 1 tadi. One faith itu adalah pistis atau satu jaminan, satu iman. Dan iman yang dimaksud di sini adalah isinya berkat Tuhan. Sehingga ini bukan berbicara tentang apa yang dapat saya lakukan, tapi apa yang Tuhan lakukan untuk saudara. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua, ya. Di bagian terakhirnya dikatakan tidak semua orang beroleh iman. Coba 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat. Tapi saya mau mengambil frasa terakhir. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi kita mulai melihat bahwa hal yang pertama, iman adalah pemberian Allah. Iman adalah apa Bapak Ibu? Pemberian Allah. Dan tidak semua orang akan beroleh itu. Kalau hari ini saudara beroleh itu, bukan karena saudara yang sudah membuktikan setia, baik, tidak. Itu semua melalui Yesus Kristus. Sehingga kita diberikan iman itu. Aman, emunah itu sebagai jaminan untuk kita. Jadi mari gambarkan bahwa iman ini adalah bicara tentang sesuatu yang Tuhan sediakan untuk setiap kebutuhan saya dan saudara, apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun saudara. Kalau saudara ada orang besar datang berkata, Bapak, Ibu, jangan takut dengan kehidupan anak-anakmu, masa depan mereka saya menjamin, saya menyekolahkan mereka dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan nanti kerjaan saya siapkan. Itu kan sebuah jaminan. Pasti saudara begitu senang, saudara nggak perlu berbuat apa-apa lagi, saudara cukup menerima. Dan Tuhan menyediakan itu untuk kita. Iman bukan produk manusia dari bumi yang jauh dari sempurna, bukan. Sehingga yang saya balik lagi ke statement saya di awal tadi, ada orang berkeliru mengerti tentang iman ini. Dia pikir saya punya iman, saya bisa, saya hebat, saya punya iman. Makanya saya rajin ke gereja, itulah iman saya. Saya bisa buktikan bahwa saya memiliki iman yang besar dengan berusaha memamerkan kemampuan dirinya sendiri. Di satu sisi sepertinya benar ya dalam hal komitmen, tetapi di satu sisi berpikir bahwa dialah yang bisa meng-create iman dalam hidupnya. Iman tidak bisa di-create, iman yang pistis ini tidak bisa di-create oleh manusia. Karena hanya dari Tuhan saja kita bisa menerima iman itu. Amin. Iman bukan produk manusia dari bumi yang jauh dari sempurna. Dan tanpa iman adalah sesuatu yang
Tanpa iman adalah sesuatu yang sangat sempurna, karena itu dari Bapa di surga. Jadi maksud saya adalah bahwa hanya Bapa yang meng-create dan hanya dari Dia iman yang sempurna ini kita terima. Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, saya mau tambah penjelasan di sini. Iman adalah dasar, fondasi, substansi yang penting untuk setiap saudara. Inilah yang menjadi kekuatan kita, karena ini adalah esensi, substansi, dan asuransi yang kita miliki secara rohani. Makanya dikatakan, coba di Ibrani 11 ayat 1 tadi, boleh ditayangkan ulang. Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin, saudara. Yang saudara harapkan apa? Sebelum saudara mendapatkan apa, saudara nggak bisa langsung berharap keselamatan langsung terjadi, nggak bisa. Semua berkat rohani itu yang disediakan itu tidak bisa saudara peroleh tanpa melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi yang kita sedang berbicara tentang iman ini disebut pistis, ini memang dalam pengertian tata bahasa ini kata benda, tetapi ini merujuk kepada seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Dialah iman kita. Karena tanpa Dia, Anda mau berdoa puasa 40 hari 40 malam gak makan gak minum, saudara gak dapat apa-apa kalau di luar Yesus. Amin. Jadi sangat mulai terbuka untuk kita. Iman itu dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20. Ya, iman itu bahkan kecil sekali. Ini juga masih berbicara tentang pistis. Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Kata iman di sini juga memakai kata pistis. Jadi kalau kita punya garansi itu, iman itu, maka kita bisa melihat yang kecil sekalipun itu bisa menjadi besar. Amin, saudara. Nah, sekarang apa bedanya dengan iman yang kedua? Jadi sekali lagi, mari saudara bangun sebuah kerangka berpikir. Saya memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Segala berkat yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan, itu disediakan untuk saya. Amin. Jadi saudara mau sebut apa saja berkatnya. Ini saya tidak sedang berbicara berkhotbah tentang prosperity theology. Bukan, ini bicara tentang the mindset of faith atau prinsip dari iman. Saudara tidak bisa mengeksplor iman Anda kalau Anda belum melihat iman yang dari atas itu datang dalam hidup saudara. Dan yang kedua, tadi saya berbicara ada dua hal. Satu, iman adalah pemberian. Nah, yang kedua, kata iman yang kedua sesungguhnya dalam bahasa Yunani menjadi berbeda. Dari pistis menjadi pisteo. Katakan pisteo. Apa bedanya pistis dan pisteo? Kalau pistis itu adalah jaminan, semacam ya jaminan gitu ya. Sedangkan pisteo adalah respon kita atas pistis itu, saudara. Jadi pistis adalah dari Tuhan. Anda tidak bisa meng-create itu. Tetapi ketika Anda melihat itu dan Anda percaya di dalam Yesus Kristus, maka Anda memiliki sekarang yang namanya pisteo. Waktu Anda memiliki pisteo ini, Anda belum memiliki apa-apa. Pisteo itu harus diarahkan kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Supaya semua pistis, semua berkat yang tersedia itu dapat Anda terima karena Anda percaya. Katakan percaya. Jadi iman yang kedua ini adalah dalam bahasa Greka tadi yaitu pisteo, artinya ini bersifat kata kerja. Kalau tadi kata benda, pisteo itu kata kerja. Ini bagian kita. Apakah bagian kita ini sehingga kita hebat? Enggak. Bagian kita ini juga sebenarnya hanya percaya saja. Katakan amin. Apa susahnya percaya, saudara? Tapi orang dunia sulit untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab kembali berkata, kalau mereka tidak dianugerahkan iman,
mereka nggak akan bisa percaya. Biar mereka sudah dengar Yesus 1000 kali lewat YouTube, tapi mereka tidak menerima anugerah itu. Mereka nggak melihat itu sebagai jaminan. Sama dengan saudara, ada tukang jual asuransi, sudah berbusa-busa ngomong. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara nggak pernah akan menikmati keuntungan gitu, profit dari asuransi itu, betul kan? Karena saudara nggak mau ambil. Jadi hal yang sama kalau saudara dan saya hari ini bisa mempercayai Yesus karena saudara melihat bahwa benar itu adalah iman, itu adalah Yesus, itu adalah jaminan untuk saya. Dan saudara memilih untuk percaya. Dan ketika saudara memilih untuk percaya itu bukan hebatnya saudara juga. Itu adalah pemberian Allah untuk saudara. Amin. Iman yang kedua ini berbicara lebih kepada keputusan kita. Karena itu pisteo, kata kerja, bersifat kata benda. Percaya adalah respon akan jaminan iman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau saya mau sederhanakan, sebesar apapun jaminan yang dari Tuhan itu, kalau nggak ada respon dari saya untuk pisteo, untuk percaya, saya nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Dan bagaimana supaya berkat jaminan besar ini bisa nyata bagi kita? Enggak bisa, itu cuma ada di sorga. Mesti ada utusan yang membawanya ke sini. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan siapa-siapa, tetapi Dia sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sendiri adalah jaminan itu yang datang untuk kita. Hanya orang yang bodoh yang akan menolak jaminan yang luar biasa itu. Dan banyak orang bodoh yang tidak mau menerima itu. Saudara dan saya bukan orang bodoh. Amin, saudara dan saya adalah orang-orang beruntung. Amin, makanya Paulus katakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah jaminan yang luar biasa. Yang kalau saudara mau merenungkan Tuhan luar biasa. Aku diberikan iman untuk mempercayai sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. 1 Yohanes 5 ayat 1 kita akan lihat di 1 Yohanes 5 ayat 1. Tadi kita baca ayat 4 dan 5-nya. 1 Yohanes 5:1 ya saya baca dari situ. Setiap orang yang percaya. Nah, setiap orang yang percaya juga menggunakan kata di sini adalah pisteo. Jadi di sini kata percaya ini bukan pistis. Karena pistis kata benda. Pisteo kata kerja. Makanya setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi waktu Anda percaya Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus itu juru selamat artinya, Kristus adalah yang diurapi. Jadi waktu saya percaya juru selamat yang diurapi yaitu Yesus, itu bukan lahir dari kita, tapi lahir dari Allah. Jadi kalau kita mau urut-urut, hampir nggak ada bagian kita sebenarnya yang kita bisa banggakan. Benar-benar kita bisa mengalami ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi kita ketika mengetahui ini, jangan jadi bodoh, jangan jadi hanya berdiam saja. Saudara sudah diberikan satu fasilitas yang namanya iman, percaya ini. Saudara harus mempercayai apa yang dikatakan supaya apa yang dikatakan itu menjadi berkat dalam hidup saudara. Maaf. Boleh saya minta air? Itu ada botolnya tuh. Setiap orang yang percaya, Anda dan saya adalah orang yang dikatakan yang sudah percaya. Dan ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Ini saya mau membangun sebuah kerangka dalam pemikiran kita secara rohani. Inilah yang disebut dengan pisteo. Yohanes 3 ayat 16, kita hafal semua ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Tuhan menyatakan kasihnya di dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang disebut dengan jaminan itu. Amin saudara.
Dan dikatakan supaya setiap orang yang pisteo, yang percaya. Jadi Anda sekarang, Anda dan saya ini status posisinya sebagai penerima. Katakan penerima. Penerima yang menerima dan mempercayainya, pisteo itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Markus 1 ayat 15 ini juga memberikan pengertian tentang pisteo. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pisteolah kepada Injil. Inilah bagian kita. Jadi kita melihat dua hal. Yang pertama, berbicara iman bukan berbicara saudara, tapi berbicara tentang jaminan. Amin. Siapa jaminan kita? Yesus. Ada apa di dalam jaminan itu? Segala berkat rohani yang ada di dalam sorga sudah diberikan kepada kita melalui siapa? Yesus. Jadi Yesus itu adalah iman kita, saudara. Dan untuk menerima, mengalami iman aman itu, emuna itu, jaminan itu, nggak bisa dengan kita, oh ya saya mau. Tapi saudara nggak mau percaya Yesus, saudara harus percaya Yesus. Sehingga yang kedua di sini adalah bagian kita meresponi, sangat penting, very important untuk saudara percaya. Dan saya menemukan di dalam firman Tuhan bahwa ketika satu orang percaya menerima Yesus Kristus, Alkitab mengatakan apa? Ada apa terjadi di sorga? Isi sorga ayat itu sederhana, tapi bayangkan ini. Sorga bersukacita. Karena ada satu orang yang melakukan pisteo terhadap bisnis itu, saudara. Ada sebuah celebration yang besar sekali. Kenapa? Tindakan kecil tapi berdampak besar di sorga. Karena Tuhan sangat menghargai Anda percaya kepada anaknya. Saya punya 2 orang putra, saudara. Ya, masih kuliah. Tapi waktu mereka masih sekolah di SMA, seringkali ada kegiatan-kegiatan, lomba, kreativitas, atau apalagi pidato. Sebagai ayah, saya sangat bangga sekali. Ketika anak saya bisa berdiri dan berpidato dalam bahasa Inggris, sampai rekam. Dan ada teman-teman di samping saya bilang, itu anak saya. Oh, anak Bapak? Iya, itu anak saya. Kenapa seorang ayah mau menyampaikan itu? Karena dia bangga apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan kalau sampai orang lain mengakui dan dia berkata, hebat kali anak Bapak ini bisa bahasa Inggris. Seneng gak sih? Wah, saya senang sekali. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa turun ke dunia untuk memberi yang terbaik, bahkan nyawanya untuk kita. Makanya ketika ada satu orang saja percaya pisteo akan Yesus sebagai jaminan, Bapa di sorga menyuruh seluruh sorga, isi sorga bersukacita. Amin. Kenapa? Tindakan kecil percaya untuk mempercayai anaknya itu yang luar biasa. Jadi kalau saudara mau melihat semacam bobotnya, percaya kepada anaknya saja sudah luar biasa. Apalagi saudara cuma mau mempercayai hal-hal yang kecil untuk keperluan saudara. Terus saudara berpikir Tuhan kayaknya gak akan berikan deh. Kayaknya Tuhan pilih-pilih orang deh. Kayaknya Tuhan hanya lihat orang yang rajin berdoa yang dikasih. Hanya orang yang berdiri di mimbar yang dapat, saya belum tentu. Iblis sedang menipu kita. Tuhan gak membutuhkan saudara harus menjadi seorang pendeta untuk mengalami setiap emuna janji itu. Yang dia butuhkan adalah apakah Anda percaya bahwa di dalam Yesus Kristus segala kebutuhan kita disediakan oleh Dia. Amin. Jadi tindakan kita untuk mempercayai Yesus adalah satu sukacita di hadapan Bapa. Sehingga satu sorga dia katakan berpesta. Amin. Satu orang bertobat, satu orang percaya, satu orang menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ribuan malaikat bersukacita.
Haleluya. Kenapa? Why? Karena pengorbanan anaknya adalah pengorbanan terbesar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya kalau saudara menghargai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan selalu percaya kepada Dia. Wow, saya percaya ada sukacita yang luar biasa. Ada berkat-berkat yang mungkin tanpa saudara sadar sedang mengalir dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita masih banyak mengalami pergumulan. 2 tahun yang lalu ketika COVID begitu dahsyatnya melanda Indonesia. Dan saya dari sekian ratus ribu orang saya kena COVID juga di bulan Juli tahun 2021. Dan semua sakit menolak saya karena rumah sakit penuh. Istri saya juga sudah dia juga kena, tetapi saya lebih parah. Rasanya nafas sudah kayak susah. Ada yang pasti ada yang kena ya, ada yang pernah ngalamin ya. Kayaknya nggak bisa nafas, saya malam keringat. Dan saturasi oksigen saya selalu di bawah 90 atau di bawah 80. Dan 3 dokter yang kami telepon, dokter pribadi yang biasanya saya hubungi, dia bilang, Pak mesti ke rumah sakit. Tapi rumah sakit menolak. Namun hari itu atau hari-hari itu saya berkata, saya punya jaminan, saya punya emunah, saya punya Yesus yang bukan memberikan sakit penyakit tapi memberikan kesembuhan. Saya selalu menolak, saya mengajarkan jemaat saya, kalau Anda sakit jangan pernah setitik pun engkau berpikir ini ganjaran atau ini ujian dari Tuhan. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Apapun itu alasannya, jangan kita berpikir waktu saudara kecelakaan, keserempet mobil, keserempet motor, atau mengalami kegagalan, kebangkrutan, saudara berpikir kayaknya saya seperti Ayub sedang diuji sama Tuhan. Bapa kita di dalam Yesus Kristus tidak demikian cara kerjanya. Kok gak ada yang amin saudara? Sekarang saudara bertanya, tapi Pak buktinya kita ngalamin, faktanya ada. Itulah sebenarnya jawaban sederhana. Karena ini belum sorga Bapak Ibu. Iya kan? Semua orang mengeluh. Semua sama. Jangankan saudara yang gak percaya Tuhan pun sama ngalamin. Tapi bedanya saudara punya jaminan. Dan bagaimana jaminan itu saudara peroleh, Tuhan cuma bilang asal percaya saja. Saya cuma berkata aku percaya. Malam hari istri saya tidur enggak tahu dia dengar, rupanya dia dengar saya cuma bilang aku anak yang dikasih oleh Tuhan. Aku anak yang dikasih, disayangi oleh Tuhan. Dan engkau adalah imam besar yang turut merasakan apa yang saya rasakan. Saya sedang sakit, engkau yang tinggal di dalam saya, engkau tidak tinggal diam pangku tangan, pangku kaki melihat saya kesakitan. Engkau Bapa yang baik, engkau pasti memulihkan saya. Kenapa saya berani berkata itu? Karena saya tahu Alkitab berkata bahwa Dia adalah jaminan kita. Ya, oke saudara ikuti semua saran dokter, itu tidak masalah. Tetapi lebih dari itu, percaya bahwa semua yang buruk tidak datangnya dari Tuhan. Tapi kalau ada yang buruk datang dari dalam hidup saudara, dari mana kita nggak tahu, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Tapi ada orang salah kaprah Tuhan turut bekerja, seakan-akan Tuhan bareng-bareng dengan kesakitan itu. Bukan, pengertiannya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Memang tadi saya katakan ini belum sorga. Kita masih bisa sakit hati, kecewa, masih bisa mengalami hal yang buruk. Tetapi ketika Anda mengalami itu, Tuhan tidak akan tinggalkan Anda seorang diri menghadapinya. Saudara harus percaya. Itulah pisteo. Itulah yang kita memiliki jaminan kok. Jangan miskin rohani dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku bukan siapa-siapa, aku gak rajin ke gereja, aku malas berdoa, apakah aku layak menerima? Saudara, kasih karunia Tuhan, saya tidak mengatakan tidak boleh berdoa, justru kita harus banyak berdoa atau berbuat baik. Tetapi jangan mendiskreditkan kasih Tuhan atau jangan membatasi kasih Tuhan atas saudara. Even seorang yang tidak bisa diampuni karena kejahatannya yang luar biasa yang berada di sebelah kanan Yesus, dia tidak sempat membuktikan seorang yang bisa berubah, seorang yang bisa membuktikan dirinya sudah berubah. Hari itu Yesus berkata, today, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang dan apapun. Jadi maksud saya ketika Anda mempercayai jaminan Yesus, jangan fokus pada diri Anda, tapi fokus kepada Yesus Kristus. Amin.
fokus kepada kasih karunia-Nya. Gereja ini punya nama The Power of Grace. Luar biasa. Kalau saudara menghadapi masalah, waktu saya sakit itu, saya cuma memandang Yesus. Yesus sudah menyediakan kesembuhan buat saya. Yesus sudah menyediakan semua kebutuhan saya, apapun itu saudara. Kita bukan menjadi orang malas tidak bekerja, bukan. Saya masih bekerja, saya melayani, tetapi dari semuanya itu saya percaya bahwa Tuhan saya yang mencukupi, Tuhan saya yang memberkati kehidupan saya. Karena ada pistis, ada jaminan yang luar biasa itu. Sekarang pertanyaannya jemaat Tuhan di sini. Apa yang Anda tahu tentang jaminan itu? Melalui firman Kristus setiap minggu dibagikan sini, kasih karunia Tuhan. Anda melihat betapa kaya. Paulus berkata betapa kaya. Amin saudara. Kaya kasih Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Itu semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tanpa tindakan percaya dari kita, itu semuanya menjadi statis dalam hidup saudara. Saudara harus percaya. Haleluya. Dan saya mau akhiri dengan 3 hal ini. Bagaimana sih proses iman bekerja dalam hidup kita? Bagaimana? Saya sudah ngerti 2 hal tadi. Iman terdiri dari 2. 1, jaminan, yaitu Kristus. Yang kedua, percaya dari kita. Ya, pisteo. Proses dari iman bekerja di dalam kita. Yang pertama, yaitu Roma 10 ayat 17. Mari kita lihat ayat ini. Roma 10 ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi saya katakan pertanyaannya seberapa banyak Anda mengetahui jaminan itu, iman itu. Mungkin Anda cuma tahu satu hal, saya masuk surga, Yesus mati kayu salib, good. Tetapi enggak cuma sampai di situ. Iman Anda mesti bertumbuh. Amin. Iman Anda mesti bertumbuh. Bukan, oh saya mau buktikan saya bertumbuh, saya rajin ke gereja. Bukan itu maksudnya. Tetapi iman bertumbuh, pengenalan Anda tentang siapa Yesus yang memiliki segalanya, yang menyediakan segalanya. Itu penting saudara. Sama dengan Anda beli polis asuransi, nggak mungkin Anda cuma dikasih tahu sama sales, nanti kalau mati dikasih sekian gitu ya. Pasti apalagi ya, selain itu apalagi kan kita pengen tahu. Tapi firman Tuhan kita nggak mau pengen tahu. Ya yang penting masuk surga. Ya sudah kalau cuma masuk surga hari ini mati aja. Ya enggak. Kenapa kita masih hidup? Karena Tuhan mau semua yang terkandung dalam jaminannya. Saudara dan saya bisa alami. Amin. Supaya tujuannya saudara hidup di dunia ini dan menikmati sorga. Iman yang dijanjikan itu, iman yang menjadi jaminan itu. Kita bisa alami dalam hidup kita. Bagaimana itu terasa indah, terasa luar biasa kita alami. Pada saat benar kita butuh saudara. Sehingga setiap hari kita berkata bahwa kita butuh Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus segala sesuatu ada. Iman timbul dari pendengaran. Jadi jangan bosan datang hari Minggu Bapak Ibu dengar firman Kristus di mimbar ini. Amin. Amin. Bukan karena sekedar mengisi hari, waktu. Supaya kelihatan di Facebook, di upload. Oh ada di hari Minggu, dia ibadah di hari Minggu. Atau kayak anak sekolah, habis ibadah minta tanda tangan sama pendetanya gitu. Dulu saudara kan gitu, saya juga gitu. Jadi biar dapat nilai agama zaman dulu kayak gitu, ditanda tangan gitu. Bukan begitu, tapi supaya saudara membuka hati, menimba lebih banyak. Itulah kenapa Yohanes tetap berdiri di bawah kaki salib Yesus, karena dia tidak mengupload kasihnya kepada Tuhan, tetapi dia mendownload kasih dari Tuhan sebanyak mungkin. Seorang Petrus berusaha mengupload kasihnya kepada Tuhan dengan kekuatannya, tapi dia sebenarnya nggak punya apa-apa. Sehingga ketika ada orang bilang, itu kan gurumu, dia menyangkal Yesus 3 kali. Padahal dia terkenal hebat, membuktikan bahwa dia beriman. Sebaliknya seorang Yohanes, dia tidak pernah berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia orang yang hebat. Tetapi dia selalu mendownload. Ya saya pakai kata mendownload. Karena sekarang pasti kita nggak asing dengan kata itu. Mari mendownload kasih Tuhan lebih banyak. Amin. Karena dengan kasih yang saudara download yang banyak itu yang membuat saudara tetap berdiri di masa-masa yang sukar.
Dan Yohanes dan seorang Maria Magdalena, seorang yang tadinya hampir dihukum mati oleh karena berbuat dosa. Tetapi karena mereka mengalami kasih Tuhan, emunah, jaminan Yesus Kristus itu dalam hidup mereka. Mereka gak takut sama tentara Romawi ketika Yesus disalib. Betul gak? Kenapa? Karena mereka banyak mengisi jiwa mereka dengan firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Katakan firman Kristus. Anda mungkin boleh datang ke gereja manapun, saya nggak pernah melarang. Tapi sayangnya banyak gereja isinya bukan firman Kristus. Isinya adalah firman tuduhan, penghakiman, tuntutan, dosa terus yang dibicarakan. Setiap kali pulang, sebelum altar call dulu, minta ampun dulu, nangis-nangis. Tapi minggu depan dosa yang sama lagi yang di altar callin lagi, saudara. Kenapa? Karena merasa hidupnya berupaya bagaimana supaya saya menjadi berubah dan mencoba dengan kekuatannya tanpa pernah mengalami kasih Tuhan yang sejati. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dikatakan iman itu datang. Iman itu kata timbul di situ sama dengan keluar. Iman itu bisa keluar. Saudara bisa mengekspresikan iman saudara karena saudara banyak menerima firman, mendengarkan firman Kristus. Apa sih firman Kristus itu? Firman Kristus itu sederhana. Semua berbicara tentang apa yang Yesus lakukan untuk saudara. Bukan apa yang saudara lakukan untuk Yesus. Amin. Baca Kejadian sampai Wahyu, cari ada Yesus di mana. Bagaimana Yesus hadir di situ. Di Kejadian saudara bisa melihat pasal 1 ayat 1 bahwa Yesus yang Tuhan dalam Bapa kita menyediakan semuanya. Itu ada Yesus di situ. Bahkan di cerita perang semuanya kita bisa melihat di mana Yesus. Jadi selalu Christ center. Itu yang membuat iman kita menjadi timbul, saudara. Amin. Kedua, kalau iman sudah timbul itu, iman itu akan bertumbuh. Katakan bertumbuh. Dengan cepat saja 2 Tesalonika 1 ayat 3. 2 Tesalonika 1 ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jaminan Tuhan, iman itu semakin bertambah, bertumbuh. Dan kalau sudah bertambah, bertumbuh, sudah pasti akan berbuah. Katakan amin. Ya, Yohanes 15 kita membaca di apa yang Yesus ajarkan di situ. Kita berbuah banyak. Kenapa bisa berbuah? Karena ada firman Kristus. Karena ada jaminan itu yang selalu menyegarkan kita, yang selalu mengingatkan kita, saudara. Dan iman itu membuat kita menjadi pribadi yang kuat, bertumbuh dan berbuah. Sehingga dengan segala kesulitan atau kita masih menghadapi banyak masalah kesulitan ini. Tetapi ingat bahwa ada jaminan untuk kita semua. Amin. Karena dalam iman yang dari atas ada jaminan kepastian. Katakan kepastian. Memang mungkin saudara untuk melihat cara Tuhan memberkati saudara, jangan pernah banding-bandingkan. Ojo banding-banding ke dengan tetangga sebelah. Sekali-sekali perlu dinyanyiin mungkin ya sama worship leader. Ojo dibanding-banding ke. Bercanda saudara. Artinya jangan kita mengambil comparing. Oh, saya sudah punya iman tapi kok enggak kayak dia ya punya mobil 10. Saudara pikir punya mobil 10 enak gitu. Kelihatan enak. Tapi jalani aja. Baru berasa enggak enak saudara. Jadi nikmati saja apa yang hari ini yang Tuhan berikan untuk saudara. Amin. Amin saudara. Nikmati. Iman. Karena kita mau melihat jaminan selalu pada waktunya, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Efesus 1 ayat 3, tadi juga kita sudah baca bahwa segala berkat rohani ada di dalam Yesus Kristus. Disediakan untuk kita. Iman adalah apa yang kita terima dan percayai bahwa Yesus sudah menyelesaikan bagi kita semua. Iman adalah apa? Jaminan yang kita sudah terima dan apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Dengan cepat Ibrani 12 ayat yang kedua, boleh ditayangkan ya beberapa ayat terakhir. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju.
Nah, mata yang tertuju ini pisteo, katakan pisteo. Ya, percaya yang memimpin kita dalam iman. Ya, iman ini masih pisteo dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Jadi luar biasa, dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus, kita memandang Yesus karena dia yang memimpin kita dari awal sampai akhir. Bahkan dia yang menyempurnakan iman saudara. Amin. Dia yang menyempurnakan iman kita. Dia yang membuat kita mengalami semua kebaikan. The author and finisher of our faith. Jangan berjuang dengan kekuatan Anda. Saya mau memperjuangkan iman saya. Oh jangan, tidak perlu pakai kata berjuang. Anda akan jatuh bangun berjuang. Tetapi Anda nikmati saja apa yang dia sudah berikan. Dan syukuri dan percayai apa yang dia katakan. Dan Anda bisa selalu melihat kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Saya nggak katakan nggak ada masalah loh. Alkitab juga nggak mengajarkan pokoknya jadi orang Kristen kamu semuanya oke. Nggak pernah dimusuhi, nggak pernah disakiti, nggak pernah dikecewakan, nggak pernah ditipu. Masih bisa. Tetapi kita memiliki jaminan di dalam Yesus Kristus. Pastor Joseph Prince berkata begini. Setiap hal yang buruk yang datang dalam hidup kita, itu adalah reaksi iblis atas apa yang baik sekali yang Tuhan sediakan untuk kita. Sekali lagi, ini saya kutip pernyataan beliau. Semua yang buruk yang iblis lakukan untuk kita, sakit penyakit, kita disakiti, kita ditipu, pokoknya macam-macam, sebut aja apa yang buruk. Itu adalah reaksi iblis atas apa yang baik sekali yang Tuhan sediakan untuk saudara. Pertanyaannya, siapa yang menang? Yang buruk atau yang baik? Cuma kadang-kadang kita kalah dengan yang buruk kan. Kita mungkin sudah nasib saya. Ya udah, kita terima nasib saudara. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan gak pernah memberi yang buruk, saudara akan tetap berharap, percaya, dan tidak akan mundur. Tetap terus bersama Yesus. Amin. Haleluya. Kita sudah menerima kemenangan dari peperangan yang paling menakutkan di dunia ini, yaitu kematian. Kita sudah terima, itulah jaminan. Bukan kita yang mengerjakan, bukan kita yang, saya yang bergumul, berjuang sehingga maut lewat dalam hidup saya. Enggak, saya bisa eksis sampai hari ini, bisa hidup. Khususnya kemarin yang tadi saya ceritakan tentang COVID. Bukan karena saya. Ketika saya sudah hopeless, terakhir saya datang ke puskesmas rumah sakit, saya sudah hopeless. Tapi waktu dites saturasi saya ternyata sudah naik, sudah di atas 90, 97. Saya bilang, wah jaminan Tuhan sudah digenapi dalam hidup saya. Hari itu saudara, sebenarnya saya waktu itu berat. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan terima kasih untuk jaminanmu, sudah dinyatakan. Saya langsung bilang istri saya, pulang pakai bahasa Manado saudara ya, torang mampir pasar, beli kaki babi. Bener, ini true story. Karena selama 2 minggu, 3 minggu saya gak bisa makan. Berat saya 70 sampai hampir 60-an lah, 63, turun hampir 10 kilo. Karena gak mau makan. Tapi waktu hari itu saya lihat jaminan Tuhan sudah digenapi, saturasi saya sudah naik. Saya bilang pulang makan kaki babi. Haleluya, kita bisa nikmati. Iman bukan untuk diperjuangkan agar mendapatkannya, tetapi diterima dan mempercayai semua janji-janji firman Kristus. Amin. Ingat, Yesus sudah memberikan kita, memanggil kita untuk beristirahat. Marilah padaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberi kelegaan. Sehingga kekuatan untuk terus berjalan, berkarya, dan menjadi berkat dalam iman. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh jaminan iman dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan yang paling buruk yang saudara gak bisa lewati, yaitu maut, Yesus sudah selesaikan untuk kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya untuk berdoa buat kita semuanya. Terima kasih Yesus untuk iman, emunah, iman, jaminan yang terindah, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata segala sesuatu yang baik, segala berkat rohani telah disediakan untuk kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita mempercayainya. Tuhan cuma minta percaya. Tuhan cuma minta percaya untuk anaknya saja
yang begitu luar biasa. Anda percaya Anda sudah selamat, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang bahkan jauh lebih kecil dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Yesus mengerjakan besar sekali, tapi saudara bisa dapatkan hanya dengan percaya. Bagaimana dengan kebutuhan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan karir kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita? Kita bergumul, mungkin gak ada pekerjaan, mungkin gak ada harapan. Di PHK, anak-anak kita mungkin studinya terhambat, mengalami drop out dan sebagainya. Atau mungkin usaha toko kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mari kita mau melihat, jangan lihat apa yang dapat saudara lakukan dulu, tapi lihat apa yang Yesus sudah lakukan. Iman, emunah, jaminan. Dia tahu yang terbaik. Dia imam besar yang ikut merasakan apa yang saudara rasakan. Ketika Anda merasa sedih, ketika Anda merasa ditinggalkan, ketika Anda merasa dirugikan, ketika Anda merasa sakit, Yesus tidak berdiam diri. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan. Dan ketika Anda percaya pada perkataannya, dan Anda akan melihat caranya yang ajaib, boleh menolong memberkati hidup saudara. Saudara mau mengalami ini, boleh taruh tangan kanan di dada saudara. Dan pada pagi hari ini, pagi hari ini, kita semua boleh mengalami emunah, iman itu dalam hidup kita. Karena kita percaya. Engkau melihat setiap anak-anakmu Tuhan. Kami semuanya, kami tidak mampu. I'm nothing, we are nothing without you. Kami nggak bisa. Oleh karena itu kami bersyukur Yesus Kristus adalah jaminan yang paling luar biasa. Hari ini dia mengetahui setiap seluk beluk kehidupan kami. Kekurangan kami sekalipun yang orang tidak tahu. Apa yang kami rasakan, apa yang kami harapkan. Di dalam nama Yesus kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus yang baik memberi apa yang terbaik dalam hidup kami. Setiap pribadi, keluarga, anak-anak, suami, istri, kami semua anak-anak muda di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, kami sudah menerima. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, terima kasih Yesus. Kami menerima semua kebaikan-Mu, menerima semua kasih karunia-Mu yang luar biasa. Semua kebutuhan kami, Engkau yang tahu dan memenuhinya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, amin. Of the goodness of God.